Di sini kita akan masuk ke bab 7. Dalam bab 7 ini kita akan membahas tentang urbanisasi dan rural urban migration. Kita lihat dari teori sama kebijakannya. Dalam urbanisasi kita akan melihat tren dan living condition-nya, bahwa proses pembangunan suatu negara itu faktanya akan dilihat dari dua faktor. Yang pertama adalah faktor untuk urbanisasi, kemudian yang kedua adalah faktor untuk pendapatan per kapita. Dua faktor ini akan saling berkaitan antara satu sama yang lainnya. Apabila pendapatan per kapita itu tinggi, maka urbanisasinya juga akan tinggi. Kita akan melihat bahwa urbanisasi itu akan ada baik di negara berkembang maupun di negara yang sudah maju. Namun bedanya di sini bahwa di negara maju itu angka urbanisasinya itu rendah daripada urbanisasi di negara yang berkembang. Negara berkembang akan memiliki tingkat angka urbanisasi yang lebih tinggi. Kenapa urbanisasi di negara maju itu rendah? Karena banyak masyarakatnya itu sudah mendiami kota atau daerah urban. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada hubungan antara pembangunan suatu negara dengan urbanisasi. Kita akan melihat dari pendapatan per kapitanya, kemudian kita lihat dari populasi di wilayah urban itu. Semakin tinggi wilayah urban itu akan menyebabkan daerah slum, bahwa daerah slum itu urbanisasi yang tinggi akan menyebabkan slum yang tinggi. Ini kita lihat dua grafik, bahwa yang grafik atas itu menunjukkan semakin tinggi tingkat populasinya, maka akan daerah urbannya akan sedikit. Di sini kita lihat bahwa di negara Afrika sama di negara Asia sebagai negara berkembang memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi daripada di Eropa maupun Amerika Latin, kemudian Amerika Utara. Mengapa dua negara ini memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi? Karena kedua negara kategori dalam negara berkembang. Kemudian untuk yang grafik yang bawah ini ada perbedaan di berbagai negara, bahwa menunjukkan semakin tinggi tingkat urbanisasi suatu negara maka menimbulkan semakin tinggi pula daerah slumnya. Kita bisa melihat contoh case-nya itu di wilayah Jakarta, bahwa Jakarta sebagai center industrinya, tapi di daerah pinggiran seperti Bekasi, Depok maupun Bogor itu memiliki kesenjangan sosial yang tinggi antara dengan Jakarta. Jakarta yang memiliki tingkat infrastruktur yang tinggi, yang bagus, yang mewah, kemudian transportasi yang mudah, banyak KRL, banyak busway. Tapi di wilayah pinggiran itu transportasinya kurang maksimal, banyak kemacetan, dan terlihat banyak pemukiman kumuh di wilayah pinggiran kota. Saya menemukan dalam case yang bahwa disampaikan oleh Presiden RI Bapak Joko Widodo pada pertemuan di Surabaya, membahas tentang New Urban agenda, bahwa di tahun 2050 populasi daerah urban itu akan meningkat 80%, dan yang paling tinggi bahwa dikatakan Presiden Joko Widodo itu di wilayah Asia dan Afrika. Hal ini sesuai dengan grafik yang sebelumnya, bahwa Asia dan Afrika memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi. Kemudian untuk 2030 bahwa ini untuk penduduk di Indonesia itu akan menjadi 300 juta orang. Dari 300 juta orang ini, bahwa 63,40% itu akan tinggal di daerah perkotaan. Kemudian untuk mengapa masyarakat itu memilih settle di wilayah urban, bahwa banyak anggapan dari masyarakat yang masih tinggal di wilayah pedesaan itu menganggap daerah urban
itu memiliki tingkat harapan hidup yang lebih baik dari mereka hanya settle di daerah rural. Mereka melihat tingginya wage-nya di urban, kemudian infrastruktur yang lengkap lengkap bagus dari wilayah pedesaan, kemudian untuk mereka bisa hidup yang lebih baik di wilayah perkotaan. Tapi pada dasarnya bahwa mereka tidak memikirkan, mereka tidak memiliki skill, mereka hanya memiliki pendidikan yang rendah, tapi mereka nekat untuk melakukan urbanisasi di daerah urban. Dengan banyaknya masyarakat yang beranggapan seperti itu akan menimbulkan daerah perkotaan dengan urbanisasi yang meledak dan menimbulkan pemukiman kumuh di wilayah tersebut dan masyarakat yang tinggal di daerah selama tadi. Dari data statistik ditemukan bahwa masyarakat itu akan melakukan migrasi ke wilayah urban meningkat dari 35% menjadi 60%. Banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong untuk melakukan urbanisasi ini banyak menimbulkan juga masalah-masalah sosial di wilayah perkotaan. Pemerintah harus fokus bagaimana daerah urban itu tetap menjadi center, tetapi tidak menimbulkan daerah shantytown, karena banyak masyarakat yang masih hidup di wilayah pinggiran kota itu penghidupannya kurang layak. Untuk bagaimana untuk mengukur pertumbuhan di perkotaan, itu kita akan melihat dari 4 faktor. Untuk faktor yang pertama itu adalah industri modernisasi, bahwa banyak perusahaan itu menggunakan peralatan yang sudah canggih dan tidak konvensional maupun manual lagi. Dengan banyaknya sekarang ini industri menggunakan peralatan yang canggih dan mengurangi angka tenaga kerja, ini juga akan menimbulkan masalah juga untuk pengangguran, karena sebagai contohnya bahwa untuk memproduksi semisal produk itu perusahaan menggunakan mesin-mesin yang lebih canggih. Di sini untuk faktor yang kedua, teknologi yang sangat canggih, bahwa banyak mesin-mesin besar yang mampu memproduksi barang dengan cepat dan hanya menggunakan tenaga kerja yang sedikit. Jadi semuanya dikerjakan oleh mesin maupun oleh robot. Masyarakat dengan ini harus mengembangkan skillnya lagi yang lebih bagus agar mereka dapat melakukan persaingan dalam industri ini. Kemudian untuk yang ketiga, bahwa pertumbuhan kota metropolis ini akan menimbulkan dampak kesempatan ekonomi juga yang berbeda, kesenjangan yang berbeda di wilayah itu. Yang tadi saya jelaskan bahwa semakin tinggi dan majunya kota metropolis itu akan menyebabkan kesenjangan antara wilayah-wilayah senternya itu dengan wilayah-wilayah pinggir. Mereka tidak ada yang memiliki kesempatan untuk mendapatkan keadaan ekonomi yang lebih baik itu dengan skill dan teknologi yang baik. Tapi bagi masyarakat yang tidak memiliki skill yang bagus, kemudian pendidikannya tidak tinggi, pendidikan rendah, mereka tidak bisa bersaing dalam industri. Mereka tidak bisa mempunyai kesempatan untuk mendapatkan harapan hidup yang lebih baik. Kita lihat bahwa banyak masyarakat di Jakarta itu mereka hanya mengandalkan bagaimana untuk pergi ke perkotaan dan membawa banyak uang, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana skill mereka itu, tidak memikirkan bagaimana mereka itu di sana dapat bersaing atau tidak. Kemudian pertumbuhan wilayah perkotaan juga diukur dari
seberapa banyak masyarakat di pedesaan itu melakukan urbanisasi ke wilayah perkotaan. Semakin banyak juga akan menimbulkan permasalahan yang kompleks di perkotaan. Mereka akan bersaing dengan banyaknya masyarakat yang berbondong-bondong di perkotaan dengan berbekal skill, dengan berbekal pendidikan, yang masyarakat golongan yang pendidikan rendah dan skill rendah akan tidak memiliki kesempatan yang baik daripada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang baik dan skill yang baik. Ini adalah keuntungan yang ditawarkan oleh kota, bahwa mengapa kota itu menawarkan sekian banyak keadaan wah yang dilihat oleh masyarakat desa. Kota memiliki masyarakat desa melihat konstruktif ekonomi di wilayah perkotaan itu lebih baik daripada di pedesaan mereka. Mereka melihat bahwa di perkotaan itu memiliki infrastruktur yang baik. Contohnya saja untuk sarana transportasinya lebih banyak dan lebih baik daripada di pedesaan. Mereka yang menempuh perjalanan jauh dan transportasinya juga kurang maksimal. Kemudian dari segi faktor salary juga lebih baik daripada mereka yang masih di pedesaan. Salary yang di perkotaan itu akan jauh lebih tinggi daripada salary yang ditawarkan di pedesaan. Kemudian untuk menjelaskan hubungan antara urbanisasi dengan pertumbuhan suatu negara, kita akan melihat aglomerasi ekonominya. Apa itu aglomerasi ekonomi? Yaitu pemusatan wilayah industri, kawasan industri. Dalam aglomerasi itu akan kita lihat dua faktor, yaitu urbanisasi ekonomi dan lokalisasi ekonomi. Urbanisasi ekonomi di sini adalah faktor bahwa itu sudah ada sebelum adanya kawasan industri. Nanti kita akan masuk di distrik industri untuk bab selanjutnya. Kemudian untuk lokalisasi industri itu adalah bagaimana untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan atau untuk membentuk suatu kawasan industri ini. Ini kita akan masuk di industri distrik. Industri distrik itu adalah populasi yang banyak di wilayah tersebut, kemudian aktivitas yang banyak di wilayah tersebut. Contoh kita lihat industri di kawasan Jakarta, kita lihat industri Cakung. Banyak industri di sana, industri dalam bidang otomotif, dalam bidang tekstil, banyak di sana. Nah, apa keuntungan yang ditawarkan di distrik industri ini? Ini untuk ada pendapat beberapa tokoh bahwa menurut Khalid Natfi, keuntungan yang diperoleh dari lokasi industri ini ada dua, yaitu pasif kolektif sama aktif kolektif. Pasif kolektif itu perusahaan itu udah ada sebelumnya, sebelum adanya kawasan industri. Jadi semisal di daerah Cakung itu kan kawasan industri. Nah, Cakung itu menjadi perusahaan yang ada di Cakung sebelum ada kawasan industri Cakung itu mempunyai keuntungan karena mereka memiliki kos yang rendah untuk berada di daerah industri itu. Kemudian aktif kolektif itu bagaimana menciptakan fasilitas dan infrastruktur. Ini bagaimana perusahaan-perusahaan melobi untuk membuat suatu kawasan sehingga mempermudah mereka dalam memproduksi barang maupun untuk mendistribusikan barang. Sedangkan untuk menurut pendapat dari Hermin Wirtschland, studi yang dilakukan di Jawa Indonesia, bahwa untuk membuat market ekspansi pasar itu kita membutuhkan waktu yang tidak cepat. Jadi kita membutuhkan waktu yang lama dari eksternalisasi dan joint action. Jadi bagaimana
perusahaan-perusahaan itu bergabung untuk menciptakan suatu kawasan industri, kemudian mereka dapat saling melihat persaingan yang satu sama yang lainnya untuk memproduksi yang banyak dengan ongkos yang sedikit, kemudian bagaimana untuk marketingnya, mereka dapat melihat persaingan-persaingan di wilayah samping-samping perusahaan itu. Kemudian untuk Dorothy, studi yang dilakukan di klaster di Amerika dalam industri itu ada 3 macam. Yang pertama adalah green work cluster, kemudian industri cluster, dan yang terakhir kompleks industri cluster. Green work itu bagian paling dasar yang menyediakan bahan baku, kemudian bagaimana untuk mengolah produk, memproduksi. Kemudian untuk industri cluster ini bagaimana melakukan spesifikasi, kemudian perbedaan, dan bagaimana untuk menggunakan teknologi yang lebih baik untuk memproduksi barang yang maksimal. Kemudian untuk kompleks industri cluster itu adalah bagaimana untuk memproduksi produk yang kompetitif yang mampu dijual di pasar. Jadi bagaimana membuat produk itu bagus, kemudian dengan ongkos yang dijual dengan ongkos yang harga yang murah, ongkos yang minim, dan menciptakan produk yang bagus. Untuk efisiensi daerah urban, daerah industri, kita akan melihat dari 3 faktor. Yang pertama adalah efisiensi dari transportasi, kemudian efisiensi dari biaya infrastruktur, kemudian yang ketiga adalah efisiensi dari biaya hidup di wilayah industri itu. Kita ambil contoh bahwa untuk transportasi, misal satu perusahaan dengan perusahaan lain itu berada dalam suatu distrik industri kawasan industri yang sama. Yang perusahaan satu menciptakan, kemudian perusahaan yang satunya menyediakan bahan baku. Jika kedua perusahaan ini saling berdekatan, mereka akan menghemat biaya untuk transportasi, mengambil barang ke tempat yang satu ke tempat yang lain. Kemudian untuk dari infrastrukturnya, pemerintah bisa memaksimalkan kawasan itu menjadi kawasan industri. Kemudian infrastruktur seperti transportasinya bisa kita maksimalkan. Kemudian infrastruktur seperti bagaimana perusahaan-perusahaan itu dapat saling melengkapi antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lain juga bisa dimaksimalkan. Kemudian yang terakhir ini cost of living. Suatu kawasan industri itu akan mempunyai suatu batasan atau batasan wage yang harus dibayarkan untuk pekerjanya. Jadi mereka memiliki rata-rata yang sama di kawasan itu, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Laras. Di sini kita akan masuk ke bab 7. Dalam bab 7 ini kita akan Setelah itu saya akan menjelaskan tentang penyebab timbulnya kota raksasa. Secara umum, permasalahan yang ditimbulkan oleh kota raksasa ini ditimbulkan dari kota besar yang kemungkinan berasal dari kombinasi sistem transportasi hub and spoke dan penempatan pusat pemerintahan di kota yang paling besar, sehingga menggabungkan dampak dari model hierarki kota dengan dampak dari model tanah terdiferensiasi. Penyebab timbulnya kota raksasa ini berawal dari rute transportasi utama di negara-negara berkembang umumnya adalah warisan dari zaman kolonial sebelumnya. Nah, rute drainase yang dibuat pada zaman kolonial mengedepankan kemudahan pengurasan sumber daya alam dari negeri jajahan sebelumnya. Biasanya ibu kota suatu negara ini berlokasi dekat dengan pintu keluar sistem air atau dengan pelabuhan agar sistem transportasinya itu lebih cepat, yang disebut sebagai sistem hub and spoke ini. Pendekatan bidang data terdiferensiasi mengedepankan dampak warisan sejarah yang masih ada sampai sekarang. Pendekatan ini mampu menjelaskan cara kita untuk menemukan kota-kota yang terlalu besar dari negara berkembang dan menyarankan kebijakan desentralisasi perkotaan yang dapat diterapkan untuk membantu mencari solusi dari masalahnya.
Ada kalanya juga sebuah inti kota atau urban core menjadi terlalu besar sehingga tidak dapat lagi mempertahankan biaya industri yang berlokasi di tempat itu pada tingkat minimum. Di negara-negara berkembang, biasanya pemerintah itu kurang efektif atau kurang terlibat dalam penyebaran aktivitas ekonomi ini. Jadi sebagai contohnya kayak pemerintah itu ingin menyebarkan industri tanpa mempertimbangkan sifat-sifat aglomerasi dengan memberikan insentif tetapi tidak ada upaya mengelompokkan sejumlah industri yang berkaitan. Kemudian ada masalah yang ditimbulkan oleh kota raksasa sendiri, yaitu penyebaran industri ini tanpa mempertimbangkan sifat-sifat ekonomi aglomerasi yang memberikan insentif bagi industri sendiri itu untuk melakukan penyebaran tanpa memperhatikan pengelompokan semua industri yang relevan. Nah, ini sering kali terjadi. Insentif tersebut itu mendorong banyak perusahaan untuk memilih lokasi ibu kota atau kota-kota besar lainnya agar mendapatkan insentif tadi. Beberapa penjelasan menguraikan tentang sebab-sebab timbulnya perkotaan raksasa, yaitu ada produksi untuk pasar domestik yang sangat proteksi dengan biaya transportasi yang sangat tinggi. Sangat sedikitnya kota-kota yang lebih kecil yang memadai untuk menjadi lokasi alternatif bagi perusahaan yang mencerminkan pola infrastruktur. Lokasi ibu kota juga terletak di kota yang besar. Dan logika politik dari kediktatoran yang tidak stabil ini bersifat saling melengkapi dan membantu untuk menjelaskan beberapa keunggulan demokrasi dengan kebijakan ekonomi yang lebih seimbang, termasuk investasi yang lebih sering terencana di bidang infrastruktur. Jika dilaksanakan dengan konsekuen, maka negara-negara ini akan mampu untuk menghindari sejumlah biaya yang dapat ditimbulkan oleh kota raksasa itu sendiri. Kemudian ada first city bias, yaitu kota terbesar di negara tersebut atau kota utama ini menerima investasi publik yang sangat besar dan mendorong investasi swasta yang tidak proporsional itu jika dibandingkan dengan kota kedua atau kota-kota lain yang lebih kecil di dalam negara tersebut. Nah, biasanya urban bias ini di negara berkembang umumnya itu menguntungkan masyarakat di urban serta merugikan masyarakat yang tinggal di pedesaan atau rural. Seperti contohnya di Indonesia ini membangun jaringan jalan tol sepulau Jawa. Pembangunan jalan tol tersebut akan memakan lahan persawahan seluas ribuan hektar. Nah, konversi lahan persawahan tersebut ini sebelumnya telah digunakan untuk lumbung beras. Jadi sebaiknya pemerintah itu mewaspadai karena kedepannya bisa terjadi ketimpangan yang semakin lebar dari pembangunan di perkotaan dengan pedesaan. Untuk mencegah terjadinya urban bias ini, sebaiknya pemerintah dapat mewujudkan keseimbangan antara pembangunan perkotaan dengan pedesaan agar para petani itu tetap mampu bersaing dengan pertumbuhan laju ekonomi kota. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian kenapa kita harus mempromosikan dari sektor informal sendiri? Yang pertama yaitu ada data yang menunjukkan bahwa sektor informal sendiri ini mampu menciptakan surplus. Yang surplus ini tuh dihasilkan menjadi pendorong yang sangat amat positif bagi pertumbuhan ekonomi di perkotaan. Kemudian sebagai akibat dari rendahnya intensitas permodalan, maka sektor informal ini hanya memerlukan sebagian kecil modal dari jumlah modal yang diperlukan oleh sektor formal untuk memperkerjakan sejumlah tenaga kerja, sehingga dapat menambah tabungan nasional bagi negara-negara berkembang yang sering mengalami kekurangan modal. Kemudian sektor informal ini mampu memberikan latihan kerja dan magang dengan biaya yang murah. Sektor informal ini mampu menciptakan permintaan atas tenaga kerja yang kurang terlatih yang tidak memungkinkan terserap oleh sektor formal. Sektor informal ini lebih mudah menerapkan teknologi tepat guna sehingga memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien, serta memainkan peranan yang penting dalam proses daur ulang limbah ataupun sampah.
Biasanya fokus utama dalam teori pembangunan adalah hakikat masing-masing negara berkembang itu terhadap bersifat dualistik. Keberadaan sektor kapitalis perkotaan modern yang modal dan melibatkan produksi berskala besar hadir secara bersamaan dengan sektor subsistem pertanian tradisional yang padat karya dan memiliki produksi yang berskala kecil. Dalam beberapa tahun terakhir, analisis terhadap sifat-sifat dualistik tersebut ini juga diterapkan secara spesifik terhadap perekonomian perkotaan yang dipecah menjadi sektor formal dan informal. Nah, keberadaan sektor formal ini umumnya tidak terorganisasi dan tertata secara khusus melalui peraturan resmi, yaitu baru kenal sejak tahun 1970-an sesudah diadakannya serangkaian observasi terhadap di beberapa negara berkembang yang sejumlah besar tenaga kerja perkotaannya tidak memperoleh tempat atau pekerjaan di sektor modern yang formal. Sektor informal ini pun terus memainkan perannya yang penting di negara berkembang meskipun setelah bertahun-tahun diabaikan atau justru tidak dipedulikan. Di banyak negara berkembang, sekitar setengah dari penduduk perkotaan bekerja di sektor informal. Nah, sektor informal ini pada umumnya ditandai oleh beberapa karakteristik unik seperti sangat bervariasinya bidang kegiatan produksi dan jasa, berskala kecil, unit-unit produksinya pun juga dimiliki secara perorangan atau kekeluargaan, banyak juga mengutamakan tenaga kerja padat karya, dan teknologinya pun juga sederhana. Kemudian kaum wanita dalam sektor informal sendiri itu ada di sejumlah kawasan di dunia itu banyak wanita yang terlibat dalam arus migrasi desa kota. Nah, mayoritas penduduk di balik perkotaan ini terdiri dari kaum wanita. Sebagai konsekuensinya, sektor informal dibanjiri oleh kaum wanita dan mereka ini terpaksa mau menerima pekerjaan yang seharusnya tidak dia ambil dikarenakan pekerjaan tidak tetap dan berpendapatan rendah. Banyak wanita yang pekerjaannya menjalankan unit usaha mikro. Unit usaha ini memerlukan sedikit sekali modal. Nah, biasanya produk yang bisa dijual itu seperti makanan ataupun home industry, berbagai kerajinan tangan bila dihitung dari jumlah modal yang digunakan. Tingkat keuntungan yang diperoleh itu pun juga sangat tinggi. Akan tetapi, tenaga dan waktu yang digunakan mereka dibutuhkan sangat banyak. Meskipun sejumlah program penyediaan kredit khusus bagi wanita ini terbukti berhasil, tetapi sumber kredit yang tersedia pun juga masih sedikit gitu. Hampir seluruh kredit yang ada disalurkan kepada sektor formal. Akibatnya kaum wanita juga begitu sulit mendapatkan kredit meskipun dalam jumlah yang sangat kecil. Sebagian besar kredit yang ada dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor formal yang didominasi oleh kaum pria. Untuk menanggulangi kemiskinan yang banyak diderita oleh kaum wanita di perkotaan, pemerintah harus berusaha secara sungguh-sungguh untuk mengintegrasikan kaum wanita dalam setiap program ekonominya. Cukup sekian. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang penyebab timbulnya kota raksasa. Secara umum, permasalahan yang ditimbulkan oleh kota raksasa ini ditimbulkan dari kota besar yang kemungkinan berasal dari kombinasi sistem transportasi hub and spoke dan penempatan pusat pemerintahan di kota yang paling besar, sehingga menggabungkan dampak dari model hierarki kota dengan dampak dari model tanah terdiferensiasi. Penyebab timbulnya kota raksasa ini berawal dari rute transportasi utama di negara-negara berkembang umumnya adalah warisan dari zaman kolonial sebelumnya. Nah, rute drainase yang dibuat pada zaman kolonial mengedepankan kemudahan pengurasan sumber daya alam dari negeri jajahan sebelumnya. Biasanya ibu kota berlokasi Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang migrasi dan pembangunan. Migrasi merupakan hal yang sudah sangat wajar terjadi ataupun sudah tidak asing kita dengar lagi. Tingkat migrasi dari desa ke kota merupakan hal yang sangat wajar di daerah perdesaan maupun di perkotaan dan sangat umum terjadi di negara-negara berkembang. Nah, penciptaan lapangan kerja di perkotaan yang terjadi biasanya tidak diimbangi dengan jumlah penduduk maupun jumlah orang-orang yang datang ke kota itu sendiri. Sehingga adanya migrasi memperburuk keseimbangan struktural pedesaan dan perkotaan.
Dari sisi penawarannya sendiri, migrasi internal meningkatkan tingkat pertumbuhan pencari kerja perkotaan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan populasi perkotaan tersebut. Biasanya orang-orang yang pindah dari desa ke kota merupakan orang-orang yang memiliki pendidikan tidak cukup baik atau mungkin masih berpendidikan rendah, sehingga mereka belum siap untuk memiliki pekerjaan di perkotaan yang lebih baik seperti itu. Sehingga di perkotaan terjadi pembengkakan pasokan tenaga kerja dengan penghabisan sumber daya manusia yang berharga di pedesaan. Sumber daya manusia di perkotaan itu lebih rendah, namun SDM di pedesaan yang bagus malah menghilang seperti itu. Kemudian dari sisi permintaannya sendiri, penciptaan lapangan kerja perkotaan umumnya lebih sulit untuk dicapai dibandingkan penciptaan lapangan pekerjaan di pedesaan, karena kebutuhan masukan sumber daya pelengkap yang substansial untuk sebagian besar pekerjaan di sektor industri. Tekanan kenaikan upah perkotaan dan tunjangan karyawan wajib ditambah dengan tidak tersedianya teknologi produksi yang lebih padat karya dan tepat. Berarti bahwa peningkatan bagian dari pertumbuhan output sektor modern disebabkan oleh peningkatan produksi tenaga kerja. Beberapa kebijakan yang mungkin biasa kita dengar secara langsung maupun tidak langsung adalah kebijakan terkait upah dan pendapatan dan program promosi pekerjaan. Beberapa kebijakan nyata yang terjadi di Indonesia adalah adanya pengaturan penguasaan lahan, adanya kebijakan harga komoditas atau suatu barang, kemudian adanya alokasi kredit dan pajak seperti kredit usaha rakyat untuk membantu usaha-usaha orang agar tidak banyak pengangguran, meningkatkan nilai ekspor, mencari barang substitusi impor agar kita meminimalkan barang impor yang masuk, kemudian kebijakan-kebijakan lainnya, termasuk kebijakan investasi. Nah, pola migrasi itu sebenarnya kompleks karena jenis migrasi yang paling penting dari sudut pandang pembangunan jangka panjang adalah migrasi dari desa ke kota, karena banyak sekali orang-orang yang pindah dari desa ke kota. Meskipun sebenarnya migrasi itu tidak hanya desa ke kota, orang yang pindah dari kota ke kota, dari desa ke desa, ataupun malah kota ke desa itu juga orang-orang yang melakukan migrasi. Namun yang paling awam atau yang paling sering terjadi adalah perpindahan orang dari desa ke kota. Banyak sekali kita mendengar bahwa orang-orang yang di Jakarta merupakan orang-orang asli lokal daerah. Banyak sekali kita bisa menemukan seluruh kota di Indonesia di Jakarta. Itu adalah salah satu contoh banyak sekali orang-orang yang melakukan migrasi. Nah, migrasi desa ke kota merupakan hal yang krusial karena proporsi populasi kota akan terus meningkat meskipun sebenarnya lapangan pekerjaan dan kondisi tanah di perkotaan itu tidak lebih baik dari kondisi pedesaan. Nah, orang-orang yang datang ke kota biasanya adalah orang-orang yang sebenarnya merasa kesulitan di desa ketika mereka mengalami masa-masa sulit, sedangkan di kota juga terdapat posisi-posisi sulit, sehingga terkadang itu ketika bermigrasi bukan merupakan hal yang win-win solution gitu. Kemudian terdapat teori ekonomi migrasi pedesaan perkotaan. Teori ini disampaikan oleh Haris Todaro. Nah, teori ini memiliki kaitan dengan pergerakan tenaga kerja dari pedesaan ke kotaan. Dari sebagian besar, sektor pedesaan didominasi oleh kegiatan pertanian dan di sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi. Nah, pembangunan ekonomi secara keseluruhan di negara-negara berkembang memiliki ciri realokasi tenaga kerja secara bertahap, baik dari pertanian ke industri ataupun dari migrasi ke desa ke kota, baik secara internal maupun internasional. Sehingga urbanisasi dan industrialisasi memiliki dasar yang identik, memiliki ciri khas yang sangat-sangat memiliki keterkaitan. Nah, di sini model Todaro itu sendiri mengasumsikan bahwa keputusan migrasi seseorang adalah fenomena yang sangat-sangat rasional dan sangat-sangat umum terjadi. Model Todaro merumuskan bahwa migrasi berkembang karena perbedaan antara pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan di perkotaan. Anggapan yang mendasari seseorang adalah bahwa
mereka, orang-orang yang bermigrasi, itu memperhatikan berbagai kesempatan pekerjaan yang tersedia bagi mereka dan memilih salah satu yang bisa memaksimalkan manfaat mereka harapkan. Nah, sehingga semuanya menginginkan ketika mereka pindah ke kota, mereka akan memiliki taraf hidup yang lebih baik, memiliki pendapatan yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, pada dasarnya, teori Todaro ini menganggap bahwa seseorang melakukan migrasi jika pendapatan yang diharapkan di kota lebih besar dibandingkan pendapatan rata-rata di pedesaan. Model Todaro, Abt dan Harris ini memiliki keseimbangan yang ingin dicapai. Mereka memprediksi bahwa pendapatan yang diharapkan akan disamakan antara sektor pedesaan dan perkotaan dengan mempertimbangkan aktivitas sektor informal dan pengangguran, dengan jenis-jenis pengangguran yang bermacam-macam, baik pengangguran yang berdampak karena iklim, pengangguran setengah pengangguran, dan lain-lainnya. Pertama, negara-negara berkembang seperti Indonesia dilanda masalah pengangguran kronis karena banyaknya penduduk dan pembangunan yang tidak merata, yang berarti bahwa seorang migran biasa tidak dapat berharap mendapatkan pekerjaan perkotaan dengan gaji yang lebih tinggi secara cepat. Faktanya yang terjadi di lapangan adalah saat memasuki pasar tenaga kerja di perkotaan, banyak migran yang tidak berpendidikan dan tidak terampil akan membuat pengangguran secara siklikal atau secara total dan mencari pekerjaan lepas ataupun paruh waktu, yang membuat mereka tidak memiliki cukup pendapatan yang sesuai mereka harapkan ketika mereka mau pindah ke suatu kota ataupun wilayah yang dituju. Mereka akan bekerja sebagai pedagang asongan, tukang reparasi, buruh harian keliling, ataupun buruh-buruh lainnya yang pendapatannya tidak dapat kita andalkan untuk makan aja terpenuhi. Itu sudah alhamdulillah seperti itu secara kasarnya. Kemudian, dalam kasus migran dengan sumber daya manusia yang cukup besar, dalam bentuk sertifikat sekolah itu sangat-sangat membantu. Ketika seseorang sudah memiliki latar belakang yang lebih baik, mereka akan lebih siap untuk bekerja dan lebih cepat diterima di sebuah sektor formal. Nah, dalam grafik ini dapat dilihat bahwa suatu perekonomian hanya didominasi oleh dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor perkotaan. Di tingkat permintaan tenaga kerja di dalam sektor pertanian ditunjukkan oleh garis melengkung ke bawah dari A ke A, dari kiri atas ke kanan bawah. Sedangkan tingkat permintaan tenaga kerja berada di sektor industri berada dari garis melengkung M ke M petik, yaitu dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, dalam perekonomian pasar neoklasik, tingkat upah equilibrium tercipta bila W dikalikan A sama dengan W dikalikan M, dengan pembagian tenaga kerja sebanyak OALA dikalikan A untuk sektor pertanian dan OML dikalikan M untuk sektor industri. Sebagai asumsi full employment, segenap tenaga kerja yang bersedia akan terserap habis oleh sektor pertanian dan sektor industri. Namun, itu terjadi apabila tingkat upah juga dibantu oleh pemerintah, ada campur tangan pemerintah. Selisih upah inilah yang membuat pekerja di pedesaan bebas melakukan migrasi ke kota untuk memburu tingkat upah yang lebih tinggi, meskipun di desa sebenarnya juga tercipta lapangan pekerjaan. Selisih upah inilah yang membuat pekerja di pedesaan itu berbondong-bondong untuk pindah ke kota, dimanapun kota besar itu terjadi. Jadi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dinyatakan sebagai rasio untuk penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur atau ada di huruf LM, dan total angkatan kerja desa di LUS. Nah, kemudian model migrasi Todaro memiliki 4 karakteristik dasar, yaitu migrasi didorong adanya pertimbangan ekonomi rasional oleh seseorang yang mempertimbangkan antara manfaat dan biaya, sebagian besar secara finansial maupun juga secara psikologis atau mental, yang memiliki kepuasan batin akan taraf hidup tertentu. Adanya keputusan untuk bermigrasi bergantung pada perbedaan upah real perkotaan dan pedesaan. Kemudian, probabilitas memperoleh pekerjaan perkotaan secara langsung dan tingkat migrasi melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan pekerjaan di perkotaan. Nah, adanya labor turnover atau perputaran tenaga kerja. Di sini pemisahan pekerjaan dari majikan atau pengusaha, sebuah konsep yang digunakan dalam teori bahwa
Kesenjangan upah antara perkotaan dan pedesaan sebagian dijelaskan oleh fakta bahwa pengusaha sektor modern perkotaan membayar upah yang lebih tinggi untuk mengurangi tingkat perputaran tenaga kerja dan mempertahankan pekerjaan yang terlatih dan terampil. Nah, selanjutnya adanya efisiensi upah. Di sini efisiensi upah merupakan gagasan dari seorang pengusaha di perkotaan di sektor modern ataupun sektor industri membayar upah yang lebih tinggi dibandingkan tingkat upah equilibrium untuk menarik dan mempertahankan angkatan kerja yang lebih berkualitas atau untuk mendapatkan produktivitas yang lebih tinggi pada pekerjaan tersebut sesuai dengan industrinya masing-masing. Nah, kemudian adanya kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebenarnya apa sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu migrasi ini? Pemerintah di sini sangat memiliki andil, sangat memiliki pengaruh terhadap kondisi yang akan terjadi. Di sini adanya campur tangan pemerintah akan membuat sektor ekonomi atau sektor perekonomian di daerah perdesaan dan di perkotaan akan lebih baik. Banyaknya orang yang masuk ke daerah perkotaan tidak hanya menimbulkan masalah sosial ekonomi, tapi juga akhirnya akan menimbulkan masalah kekurangan tenaga kerja dan kurangnya kewirausahaan di daerah pedesaan. Nah, di sini penciptaan lapangan pekerjaan perkotaan merupakan solusi yang tidak memadai, sehingga akan terjadi masalah pengangguran yang berkelanjutan. Kemudian, adanya industri migration di mana penciptaan lapangan pekerjaan perkotaan meningkatkan pendapatan yang diharapkan dan mendorong lebih banyak orang untuk bermigrasi daerah pedesaan ke kota. Kemudian, adanya dukungan dalam latar belakang pendidikan. Di sini latar belakang pendidikan sangat berpengaruh untuk mendapatkan pekerjaan. Perluasan pendidikan yang tidak pandang bulu akan menyebabkan migrasi dan pengangguran lebih lanjut. Pemberian pendidikan dan dukungan pemerintah dalam sektor pendidikan juga memiliki dampak terhadap proses migrasi yang terjadi di masa depan. Adanya subsidi upah dan penetapan harga faktor kelangkaan tradisional dapat menjadi kontraproduktif juga. Melalui penyesuaian harga ataupun sistem subsidi akan mendorong moda produksi yang lebih padat karya. Dampak kesejahteraan keseluruhan dari kebijakan subsidi upah ketika sektor pedesaan dan perkotaan diperhitungkan tidak segera jelas, akan terjadi banyak hal yang bergantung pada tingkat pengangguran perkotaan, ukuran perbedaan pendapatan yang diharapkan, dan besarnya migrasi yang disebabkan karena lebih banyak pekerjaan perkotaan yang diciptakan. Program pembangunan pedesaan terpadu harus didorong kebijakan yang beroperasi hanya pada sisi permintaan dari gambaran ketenagakerjaan perkotaan, seperti subsidi upah, perekrutan pemerintah langsung, penghapusan distorsi harga, dan insentif pajak pengusaha. Nah, di sini saya dan teman-teman sudah banyak menjelaskan tentang proses urbanisasi dari desa ke kota, migrasi, dan lain sebagainya. Di sini peran pemerintah sangat dibutuhkan, dan kesadaran seseorang ketika sebelum melakukan atau memiliki keputusan, mereka harus berpikir secara jangka panjang. Adanya pembuatan struktural ekonomi desa dan perkotaan yang harus lebih seimbang. Bagaimana dukungan untuk memiliki latar pendidikan yang lebih baik, adanya dukungan dalam pembiayaan usaha, adanya insentif usaha, adanya kartu prakerja misalnya. Kartu prakerja itu sangat membantu untuk seseorang dalam melakukan migrasi, untuk mendorong seseorang memiliki keahlian dan keterampilan yang lebih khusus. Dan masih banyak hal lainnya yang bisa kita diskusikan ke depannya, bagaimana migrasi itu harus bisa diatur seperti itu. Mungkin sekian dari saya dan teman-teman. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, nanti akan bisa kita bahas lebih lanjut ataupun kita bisa saling sharing bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, di sini saya Ella. Saya akan menjelaskan tentang migrasi dan pembangunan. Migrasi merupakan hal yang sudah sangat wajar terjadi ataupun sudah tidak asing kita dengar lagi. Tingkat migrasi dari desa ke kota merupakan hal yang sangat wajar di daerah perdesaan maupun di perkotaan dan sangat umum terjadi di